dan kalian sehat-sehat aja. Namun kalau dalam kondisi yang gak baik, aku berharap akan segera membaik. Oke, pembacaan ini bulanan seperti yang udah aku buat biasanya, dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn ini untuk Maret, akhir Maret 2021 ya. Nggak peduli aku buatnya tanggal berapa ya, karena terkadang aku udah pastikan tanggal berapa, ternyata bisa terjadi sebelum ataupun sesudah Maret, who knows, karena memang energi bermainnya berbeda setiap orang, implementasinya ya. Dan untuk Capricorn, silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu ya, karena bisa aja kamu nggak memiliki Capricorn di birth chartnya kamu, bukan hanya Capricorn, sorry ya, mungkin ada Moon kamu di zodiak lain ya. Energi ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. Dan energinya pun bisa terbalik. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu ya. Karena aku ngeliat masih banyak orang yang ngerasa ini udah pasti untuk kamu, padahal aku gak pernah bilang ini untuk kamu pasti. Aku gak pernah sebutkan nama, aku gak pernah sebutkan ini pasti untuk kamu yang di sana, yang misalnya lagi di dalam kamar atau di mana, di tempat kerja atau apapun yang sedang nonton, ini buat kamu. Enggak, aku nggak ada bilang kayak gitu ya. Oke. Capricorn di akhir Maret 2021. Appreciation oracle-nya ya. Dissolve all blocks to the presence of my super attractor power. Lalu, the more I attune my energy with appreciation, the more the universe will deliver. I'm in awe of the magnificent guidance that available to me. Dan di the bottom of the deck ada I let the universe catch up my dreams. Oke, Capricorn, di sini aku ngeliat ada rasa yang agak seperti kagum atau terpesona, terpukau ya, akan jalan cerita kehidupan kamu. Seseorang di sini seperti mulai mengerti ya, kalau memang kehidupan itu enggak selamanya seperti yang kamu pikirkan dulu. Jadi seseorang di sini mulai ngerti kalau semesta atau Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini energi seseorang coba untuk ngelepasin kontrol, karena aku ngerasain seseorang yang sangat mengontrol keadaan ya, berharap sesuatu yang pasti, berharap sesuatu yang harus kalau bisa sekarang ya sekarang, namun akhirnya kayak belajar, oh mungkin belum saatnya. Jadi mencoba untuk mengerti ya. Kita lihat log oracle-nya. Dinner date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Ya, ayam di luar ikut bantu. Oke, di sini ada wedding rings. Oke, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Dan sunglasses, watching, looking, stalking, sliding, perception, focusing out. Kartunya mirip kayak Sagittarius ya. Going, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition.
Dan ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new path, preparing for union. Oke. Aku ngeliat ada memang perpisahan yang cukup menyakitkan sepertinya di sini ya, karena ada gagalnya sebuah pernikahan ataupun gagalnya untuk menikah yang terjadi baru-baru ini ya, ataupun udah lama terjadi namun masih kamu rasakan sampai sekarang, rasanya kayak baru terjadi kemarin ya. Dan ini energi seseorang yang akhirnya mulai menerima itu, mulai menerima kalau ya ini memang perpisahan gitu ya buat aku, dan gimana pun terjadi aku harus menerima. Jadi seseorang ya oke, gitu, kayak walaupun berat ya, aku ngeliat seseorang sudah mau membuka option lain. Keys on a ring, many option, decision unconventional, string along, one night stand. Seseorang akhirnya membuka hatinya di sini untuk sekedar melihat potensi-potensi ataupun opsi yang bisa terjadi nanti ke depannya. Apakah ingin meneruskan hubungan ataupun menjalin sesuatu yang baru ya, ataupun tetap seperti ini. Oke, kita lihat tarotnya. Oke, ada wow, Empress, Ace of Cups. Seseorang mulai jujur dengan diri sendiri ya, kalau dia menyadari hubungan yang terjalin ataupun yang kamu rasakan memang sebaiknya untuk diikhlasin ya, untuk kebaikan kamu sendiri. Nine of Wands nggak perlu untuk melihat gimana nanti ke depannya, karena ke depannya biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan semesta yang bekerja ya, itu di luar kontrolnya kita. Dan justru karena kamu atau siapapun masuk ke masa ini, hal yang baik justru muncul karena udah belajar ngelepasin. Karena saat kamu belajar ngelepasin, kamu memberikan tempat, karena kamu gak penuh dengan energi yang kamu tahan, karena kamu belajar ngelepasin ngelepasin apa yang buruk untuk kamu, memberikan tempat untuk hal yang baik masuk. Six of Wands dan Eight ataupun Strength atau Leo. Di sini ada energi Leo, mungkin kamu berhubungan dengan Leo di sini. Jika kamu belum masuk dalam masa ini, aku harap ada kamu melihat, membuka hati kamu kalau kamu sangat keras dengan diri sendiri ya. Ini energi seseorang yang cukup keras ya, cukup memaksakan keadaan dan akhirnya sakit sendiri, capek sendiri ya. Ace of Swords, Ten of Wands, the Tower, dan Ten of Cups. Energi yang baru datang ya, orang baru aku ngelihat ada, namun ini nanti datang saat kamu belajar menerima. Jadi jika memang belum saat ini,
Coba kamu lihat atau evaluasi diri dulu, apakah kamu benar-benar ngelepasin apa yang udah kamu harus lepasin. Karena the tower ini adalah energi destruktif, energi penghancuran, ya. Seseorang masih ngerasakan kesakitan, kekecewaan yang udah terjalin, udah terasa dari lama. Masih ditahan sampai sekarang, entah secara sadar ataupun enggak. Knight of Pentacles, Two of Cups. Oke, aku ngeliat ini bakal membawa ke diri kamu, bakal menemukan siapakah cinta untuk kamu, yang terbaik untuk kamu, ya. Dalam rangka apa ya? Gimana aku berat banget ngomongnya. Ribet banget ngomongnya. Yang pastinya, ya, energi yang datang ini membuat kamu realize, sadar gitu, apakah kamu berpegang dalam cinta yang tepat selama ini ataupun ya, ataupun kamu bakal ngerasa orang yang baru ini adalah yang tepat untuk kamu, ya. That's it, itu ya yang aku maksud sih. Seperti bilang ada justice, jadi seperti seseorang hakim yang bakal memilih, dia tahu apa yang tepat. Oh, ini buat aku, udah ketok palu, udah kayak gitu, ya. Dan seperti aku bilang tadi, ada gagalnya pernikahan, jadi aku ngerasain ada ketok palu juga divorce di sini, dan juga ada ketok palu untuk memilih option dalam kehidupan. King of Cups, Queen of Wands, Magician, wow, Knight of Swords, Nine of Cups, dan yang terakhir ada Death. Wow, last cardnya ada energi Scorpio di sini, adalah Death. Seperti aku bilang tadi, ya, ada kegagalan yang masih membawa dampak besar dalam hidup kamu, dan aku bisa bilang memang ini terbawa sampai sekarang karena memang pelajarannya besar banget di sana, ya, dalam hidup kamu, untuk menerima apapun yang udah terjadi, ya, dan gak memaksa keadaan, menerima, dan gak mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang memang belum saatnya. Itu yang aku lihat. Wow, Devil, energi kamu banget, Capricorn, ya. Jadi kamu bakal ngelihat juga dimana seseorang, atau kamu bakal berurusan dengan seseorang yang bakal memperlihatkan sisi gelapnya kamu, dimana kamu yang sisi traumanya kamu, sisi yang buat kamu stres, sisi toksik di dalam diri kamu bakal diperlihatkan oleh dia, dan mungkin kamu gak akan suka. But ya, kenapa gak suka? Ya karena egonya kena, dan justru kalau egonya kena berarti memang benar ada energi toksik itu di dalam diri kamu, ya. Dan itu yang perlu death, itu yang perlu untuk mati, perlu untuk kamu rilis. Apakah semua ego itu buruk? No, ego itu ada yang baik, karena ego itu bantu kita untuk memiliki passion, kayak bahan bakar. Namun kalau ego itu berlebihan, remember, kita bisa terbakar sendiri, kitanya bisa hangus. So itu kenapa Death dan the Devil menjadi last card dan main energy kamu di sini. Bagi aku last card itu adalah kartu yang memang berperan besar di sana setelah main energy atau kartu di the bottom of the deck. Jadi apapun yang terjadi ini requires, itu menginginkan kamu untuk benar-benar ngelepasin hal yang gak bisa kamu kontrol, dan ego-ego yang gak bermakna, ya. Dan saat kamu lepasin, kamu bakal menerima rasa atau cinta yang sangat dalam banget dari Tuhan, dimana kamu bakal ngerasa bersyukur, seperti aku bilang deh, terpesona, terpukau, dan ternyata kamu gak perlu untuk memaksakan apa-apa, dan kamu gak perlu mengontrol apa-apa, karena apa yang memang untuk kamu bakal datang dengan sendirinya, ya, tanpa kamu mencari tahu, tanpa kamu untuk mencari kepastian, maksa di sana, ya.
itu bakal datang. Karena kalau kamu maksa, nggak sabaran, ada ego di sana bermain, dan kamu bakal ngeblok energi itu dengan ego kamu sendiri, dan kamu bisa marah, protes. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan yang kamu mau atau terasa lambat, ya karena secara nggak langsung kamu sendiri ngeblok situ. Itu yang belum kamu pahami, dan saat kamu memahami itu, ya remember, adalah energi the devil, energi yang memperlihatkan diri kamu sebenarnya. Suka nggak suka, karena kamu nggak akan belajar apa-apa kalau kamu nggak mencoba membuka hati, membuka telinga tentang diri sendiri dan ngelihat diri sendiri, ya. Karena aku ngeliat option yang kedepannya ini sangat baik untuk kamu, namun bisa lambat atau nggak benar-benar kamu lihat karena memang adanya rasa yang masih membawa kesakitan dari masa lalu. Kita lihat lagi tarotnya. Ada Four of Cups, Six of Cups, oke, Son of Cups, Two of Wands, Four of Swords, ya. Dan jangan menutup hati, mata dengan telinga dengan semua evaluasi, kritik dan saran dari orang lain berikan untuk kamu, ya. Karena kita nggak akan pernah bisa objektif dalam menilai diri sendiri. Pasti kita bakal ngerasa diri kita lebih baik dari orang lain atau lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi kita butuh orang lain yang berbentuk seperti apa, ya. Seseorang yang lebih profesional, entah coach, terapis, ya, psikolog, psikiater, konselor, karena mereka bisa melihat dengan lebih profesional dan lebih wise. Mereka nggak akan judging, namun mereka bisa menyajikan atau memperlihatkan sisi tergelapnya kamu agar kamu gunakan sebagai bentuk embrace diri kamu, mengembangkan diri kamu sendiri, bukan menjadikan itu sebagai alat menjatuhkan kamu, ya. Jadi ini energi seseorang yang memang butuh banget healing. Dan di bottom of the deck-nya ada the devil juga, ya ampun. Jadi Capricorn, the devil adalah energi kamu, dan the devil muncul 2 kali, dan ada suara cicak kalau kamu dengar, ya. Jadi memang Capricorn ini tentang diri kamu sendiri yang selama ini nggak kamu sadari. Just so stop dulu untuk ngelihat keluar dari diri kamu, tapi lihat dalam diri kamu sendiri dulu, oke? So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada divine magic, extra magical energy surround your situation right now, expect miracle, ya. Jadi apapun yang terjadi di masa ini adalah sebenarnya masa yang ajaib, masa yang membahagiakan, masa yang benar-benar dipegang banget sama Tuhan, dipegang banget oleh semesta. Jadi nggak perlu ada hal yang kamu khawatirkan, ya. Tetap berusaha sebaik-baiknya untuk diri kamu sendiri, ya. Dan yang lain-lainnya itu nggak perlu diribetin, nggak perlu untuk dipikirkan. Itu adalah tugas semesta. Lakukanlah yang terbaik untuk diri kamu, berharaplah yang terbaik dalam diri kamu untuk kebaikan diri kamu sendiri, ya. Dan kamu bakal ngerasakan cinta Tuhan, cinta semesta yang luar biasa dalam hidup kamu.
Oke, Capricorn, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian di luar sana ya. Jaga kesehatan. Bye.